kama nakrauha biniatin Allah yursilu mitla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutab'in ila arwah aqalibi hadzal bait. Allah ta'ala taghashana taghashahum birrahmati wal maghfirah. Kama nakrauha aidan yati anallaha yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwah ulama'ina wa masyaikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain. Kama nakrauha aidan yati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin bil khusus sahibul majlis beserta keluarga besarnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 24 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2026. Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti, melanjutkan pengajian yang terakhir di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal soleh tambahan di bulan yang suci ini. Dosa-dosa kita diampuni ya, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya memilih judul tema yang kelima, dilema Jumatan di kantor dan sekolah. Ya. Kejadian, bukannya delima. Delima itu buah delima. Ada batu merah delima. Nah, itu merahnya seperti merah buah delima. Itu bukan delima, dilema. Ya, kejadian. Belakangan ini. Kenapa belakangan ini, akhir-akhir ini? Karena waktu zaman dulu belum ada kantor, belum ada ini, belum ada. Nah, belakangan ini, akhir-akhir ini, semarak tuh banyak. Di kantor-kantor, tempat bekerjanya para karyawan. Itu kalau kantor. Kalau di sekolah-sekolah, tempat belajarnya anak didik dan guru pendidik. Nah, itu kalau di sekolah. Kalau di kantor tempat bekerjanya karyawan. Kalau di sekolah tempat kegiatan belajar dan mengajar gitu lah. Atau di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat seperti mana? Apartemen. Kan apartemen tuh tempat kumpulnya orang. Satu gedung ya. Terdiri dari satu kampung gitu, apartemen. Nah, itu tempat kumpulnya masyarakat. Nah, mereka masing-masing mendirikan sholat Jumat ya. Di kantor ya, sesama mereka sholat Jumat. Ada lagi sekolahan, sesama mereka sholat Jumat. Atau apartemen. Padahal yang mendirikan sholat Jumat itu bukan orang kampung situ, kan orang mana-mana. Tidak lagi mereka ikut sholat Jumat di masjid jami' masyarakat terdekat. Kan seharusnya kalau hari Jumat ya mereka ikut sholat Jumat di mana tuh?
di masjid jami terdekat, bukan ngadain, bukan mendirikan. Ya, jadi mereka itu harus ikut serta sholat Jumat di masjid jami terdekat, bukan mendirikan seharusnya ya. Ya, jadi tidak lagi mereka ikut sholat Jumat di masjid jami masa terdekat. Padahal ya, untuk menjadi sahnya mendirikan sholat Jumat, nah itu dalam fikih matan akidu bihil Jum'ah, syarat sah mendirikan gitu, bukan syarat sahnya sholat Jumat. Apa bedanya antara sholat syarat sahnya mendirikan dengan syarat sahnya sholat Jumat? Kalau syarat sahnya sholat Jumat itu pribadi, saya sholat Jumat sah enggak, itu pribadi. Tapi syarat mendirikan, nah itu bukan. Jadi syarat mendirikan sholat Jumat berjamaah, ya. Nah itu syarat mendirikan. Kalau syarat sahnya itu, ya itu masing-masing pribadi. Yang kita maksud di sini syarat sahnya mendirikan sholat Jumat, bukan syarat sahnya sholat Jumat. Kalau syarat sahnya sholat Jumat sih, yang penting dapat 1 rakaat gitu kan. Ya, orang nih ketinggalan sholat Jumat, ya dia baru datang, orang udah sholat, masih sah sholat Jumat asalkan masih bisa keburu 1. Nah itu syarat sahnya apa? Nah, yang kita omongin bukan syarat sahnya Jumat, syarat sahnya mendirikan. Nah itu bahasa Arabnya matan akidu bihil jumu'atu, ya. Syarat sahnya mendirikan sholat Jumat. Nah itu menurut Imam Syafi'i wajib memenuhi ya ketentuan dan persyaratan. Apa itu syarat sahnya mendirikan? Ya, di antara syarat-syarat sahnya mendirikan sholat Jumat menurut ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya, ini 2 mazhab ini. Kalau Syafi'i yaitu ya umumnya Asia Tenggara itu Syafi'i. Ya, umumnya. Kalau Hambali ya Saudi, yaitu Hambali. Syafi'i dan Hambali nyaratin mendirikan sholat Jumat ya oleh dilaksanakan oleh minimal 40 orang. Ya. Jadi yang mendirikan itu 40 yang menjadi syarat sahnya. Adapun yang lain tuh nama itu apa? Peserta. Kalau peserta nggak disyaratin. Yang 40 ini syaratnya 1, semuanya itu laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Kemudian yang kedua, yang 40 ini sudah dewasa. Ya, yang 40 ini 39 makmum, 1 orang imam. Ya, 40-nya itu semuanya laki-laki. Ya, kalau seandainya 39 ada 1 perempuan, enggak sah mendirikan. Nah, kalau memang mereka enggak sah mendirikan, dia harus ngikut Jumat di tempat lain, jangan mendirikan maksud gitu. Ya, karena syaratnya itu mesti 40 laki-laki. Nggak boleh ada perempuan yang 40-nya ini. Nah, kalau umpamanya udah lebih 40 ada orang perempuan ngikut sholat Jumat nggak ada masalah. Ya. Sudah dewasa semuanya ya. Akil balik. Kemudian yang ketiga syaratnya penduduk setempat. Yang 40 ini penduduk asli situ, lahir situ. Asli, namanya bahasa fikihnya muatin. Atau bukannya muatin, berdomisili tetap. Nah, atau dia bukan orang situ, tapi ya, dia itu udah menetap, udah nggak pernah pulang kampung. Nah ya, nah selama dia itu masih pulang kampung, walaupun dia pulangnya ya sekali waktu mau lebaran, nah itu bukannya muatin, bukan mustautin, namanya mukimin. Ya. Jadi yang boleh mendirikan 40 itu mustautin. Jauh mustautin
domisili tetap tidak pernah pulang kampung, namanya mustautin. Nah, selama dia masih pulang kampung, nah itu bukan mustautin, namanya mukimin. Bukan pendatang yang biasa pulang kampung, namanya mukimin. Apalagi musafirin. Ya, ya. Nah, umumnya yang mendirikan sholat Jumat di situ kan bukannya muatin, bukan mustautin. Orang Depok. Ini kan orang Depok kerja di situ. Memang orang kampung situ ya. Jadi umumnya yang ngerjain, yang bukan ngerjain Jumat, mendirikan gitu kan kita bilang, mendirikan Jumat umumnya bukan muatin, bukan mustautin. Bisa jadi mukimin, bisa jadi musafirin. Nah ya. Nah, ini persyaratan seperti tadi terdapat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya. Doktor ya, Wahbah Zuhairi ya. Jilid 1 halaman sekian. Nah, itu menurut mazhab, dua mazhab tadi itu siapa tuh? Syafi'i sama Hambali. Nah, tinggal dua mazhab lagi siapa nih? Maliki yang belum disebut. Sedangkan menurut ulama Maliki syarat-syaratnya sama tuh. Syarat-syaratnya sama tuh. Berapa itu syaratnya? 40. Ya, semuanya laki-laki, semuanya dewasa. Ya, penduduk asli atau berdomisili tetap sama aja syaratnya Maliki. Cuman bedanya Maliki bilangannya. Tuh, kalau yang tadi kan menurut Hambali Syafi'i bilangannya berapa itu? 40. Nah, kalau Maliki tidak perlu 40. Ya, hanya 12 boleh. Tuh, ya. Ya, ya. Hanya yang berbeda syarat jumlah bilangannya. Kata Maliki yaitu cukup berapa? 12 orang seperti tapi ketentuannya tetap aja tadi itu. Mesti apa tuh ya? Laki-laki, dewasa. Nah itu adapun bilangannya yang beda Maliki 12 minimal. Tapi kalau Hambali sama Syafi'i mesti apa? 40. Nah, sekarang kita lihat nih. Jumatan yang ada di kantor itu. Adapun Jumatan yang didirikan di kantor ataupun lainnya, mana lainnya tadi? Sekolahan, apartemen, itu namanya lainnya. Yang jamaah intinya minimal 40 jamaah. Walaupun katanya, walaupun mereka itu ada 40. Walaupun katanya, walaupun mereka itu ada 40. Assalamualaikum warahmatullahi yang ketemu dia juga. Assalamualaikum warahmatullahi yang ketemu dia juga. Itu ya, bukan setiap RT ada masjid. Setiap RW atau setiap kelurahan ada masjid. Nah, seandainya satu masjid tidak bisa menampung, nah barulah mengadakan masjid yang kedua gitu. Nah, ini enggak dikatakan ta'addud kalau memang yang satu ini sudah tidak bisa apa? Menampung. Kalau selama masjid itu masih bisa menampung, apalagi di atas masih kosong, kan masih menampung. Nah, itu kalau ada sholat Jumat yang kedua, baru dikatakan apa itu? Ta'addud ya. Nah, itu. Jadi Jumatan yang di kantor, di sekolah dan lain sebagainya, ketidaksahannya itu ada dua sebab. Yang pertama tadi tidak memenuhi persyaratan ketiga mazhab, yang ketiga ta'addud ya, berbilang-bilang. Nah, oleh karena nggak sah, bagaimana solusinya? Solusinya mereka tetap melaksanakan wajib ya, walaupun orang mana-mana kan tetap aja harus sholat Jumat. Ya, bukan berarti mereka nggak boleh mendirikan, nggak usah sholat Jumat, ya tetap yang namanya sholat Jumat, walaupun mukim juga, walaupun kecuali musafirin, ya kecuali musafirin nggak wajib. Nah, selama mereka itu masih mukim wajib sholat. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya dan jalan keluarnya menurut saya agar Jumatan mereka tetap sah, maka mereka harus ikut sholat Jumat bersama apa? Warga setempat. Di mana? Di masjid jami terdekat. Ya, kan di situ ada masjid. Sebelumnya ada kantor, emang udah ada masjid kan di situ. Iya, turun situ. Ya.
turun, ya, gitu. Jadi nggak bisa. Nah ini kan tadi kita contohin apa tuh, ya? Apa itu tadi kita contohin kantor, sekolah, sama apartemen. Ada lagi yang nyebabin ya sholat Jumat, COVID. Kan dulu waktu COVID katanya orang sholat mesti ada jarak. Kena nih Jumat ya, karena sholat mesti ada jarak sehingga jemaahnya melimpah nggak muat. Akhirnya yang tadinya musola ya dijadiin apa? Masjid. Nah selama masih ada COVID masih boleh, kena darurat. Kan COVID-nya udah berhenti. Masa iya yang tadinya dipakai musola dipakai jadi masjid keterusan. Ini kan keterusan tuh. Iya, akhirnya kalau udah COVID-nya udah berhenti, jamaah yang sholat Jumat di situ pindah lagi ke masjid yang asli kan begitu. Kan COVID-nya udah hilang, udah nggak darurat. Nah ini termasuk ta'adud, ya. Nah, ini harusnya sholat di masjid terdekat, ya. Dan tempat-tempat mereka masing-masing digunakan. Nah, adapun ya tempat yang biasa adapun yang mereka dulu jadiin masjid masih tetap dijadiin, tapi untuk musola gitu, bukan berarti nggak boleh sholat di apartemen, nggak boleh, tetap boleh di apartemen, boleh sholat di kantor. Tadi itu ruang-ruangan yang dijadiin masjid masih tetap digunakan buat sholat, tapi untuk sholat apa? Berjamaah, bukan untuk sholat apa? Jumat. Gitu. Wajib jadi, bukan berarti mereka nggak wajib sholat Jumat. Kecuali tetap melaksanakan Jumat. Kalau mereka masih kekeh, tahu kekeh? Bahasa apa tuh kekeh? Udah dibilang harus apa? Bergabung sama masjid jami, masih tetap kantor itu mau dijadiin apa? Dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya apa alasannya? Jauh lah, inilah jauh. Nah sekarang kalau alasannya jauh nih, nggak sholat Jumat nggak sholat Jumat. Kan yang namanya tengah hari nggak betul orang istirahat, makan apa? Makan siang. Nah itu makan siang dicari kemana-mana makan siang. Masa mau sholat Jumat aja alasan mas? Itu kan namanya alasan-alasan yang buat-buat. Bukan makan siang pada turun dari kantor, ya, nyari warteg, nyari apa sono kemari. Masa sholat Jumat males, gitu kan? Allah, ya. Bahkan ada lagi yang lebih parah lagi, sholat Jumatnya 2 kali katanya. Sebab kalau sholat Jumat sekali nanti ada kerjaan yang tertunda. Jadi ada 2 trip, ya. Nah, jadi karyawannya ada sholat, ada yang sholatnya pada waktu zuhur, ada sholatnya ntar jam 1. Karena katanya karyawan tidak boleh ninggalin kerjaan. Menurut undang-undang kerja yang namanya waktu istirahat mesti istirahat gitu kan? Gitu kan? Kan gak ada kerja begitu. Masa ya sholatnya nggak boleh? Sehingga katanya ya jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda. Kalau sholat Jumat cuma sekali, digedein 2 kali. Gitu enggak? Pernah saya ini ada namanya Masjid Darul Azkar di sana, di Karangtengah. Ya, Karang. Kan kalau ada kerjaan yang tidak boleh ditinggalin. Seperti mana contohnya, ya. Yang jaga apa nih? Jaga pintu. Yang jaga pintu kan supaya aman kendaraan. Ya gitu. Gitu kan? Nah, saya bilang aja, kalau seandainya yang jaga pintu itu mesti nggak boleh ninggalin, ganti perempuan. Yang jaga pintu apa? Perempuan, ya kan orang laki harus Jumat. Jadi jangan apa katanya? Kan ada kerjaan yang tidak boleh ditinggalin katanya. Nah ganti aja perempuan, suruh tuh perempuan nungguin apa itu? Memang nggak ada kan? Paham nggak? Baik, kita kembali kepada ini. Apa itu tadi terakhir judulnya? Kalau memang masih kekeh, tahu masih kekeh.
disuruh sholat Jumat di masjid dia kagak mau, masih tetap ngerjain sholat Jumat di mana tuh? Di kantor, di sekolah, di apartemen. Nah, boleh nggak? Boleh. Nah, akan tetapi tetap ya, melaksanakan Jumat di tempat-tempat mereka. Tapi ada satu mazhab yang belum kita sebut. Siapa itu? Nah, jadi seandainya mereka masih tetap kekeh sholat Jumat di kantor, ya nggak ada masalah ngikutin mazhab siapa. Tapi harus bertaklid. Nah, jadi makanya kemarin waktu pengajian yang ketiga kita bilang ada kaitan dengan tema yang nomor 4. Ini kan 4 ini kan sholat Jumat di kantor, ada kaitan dengan taklid. Kalau ente masih tetap kekeh ngadain Jumat di kantor bertaklid dengan mazhab apa? Ngadain Jumat di kantor bertaklid dengan mazhab apa?